Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di channel saya Irman. Di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa shortcut yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Untuk yang pertama, kita gunakan shortcut Ctrl A. Misalnya kita di sini klik di sini Ctrl A. Jadi dia akan menyeleksi semua data yang ada. Kalau kita klik lagi sekali Ctrl A, dia akan menyeleksi semua yang ada di sini ya, sel yang ada di sini. Shortcut yang kedua yaitu misalnya kita ingin membuat ini menjadi format tabel. Tinggal kita klik di mana aja di sini di data ini, tinggal Ctrl T. Ctrl T, tinggal enter atau kita klik OK di sini. Jadi data ini langsung masuk dalam format tabel. Oke. Sekarang kita coba membuat grafik dari data yang ada ini. Misalnya kita sort dulu di sini. Tinggal kita pencet Alt F1. Nah, grafiknya langsung muncul. Tinggal kita pilih aja grafik mana yang mau kita pakai dari tampilan-tampilan yang disediakan oleh Microsoft Excel ini ya. Oke. Sekarang kita kembali dulu. Sekarang kita mencoba untuk mengaktifkan filter di sini ya. Filter untuk kita melakukan filter, entah itu filter data jumlah ini atau filter kelurahan maupun kabupaten ya. Biasanya kalau kita menggunakan mouse, tinggal kita klik di sini, sort filter ini ya. Tapi sekarang kita tidak menggunakan mouse, kita mencoba bermain dengan keyboard. Ctrl Shift L. Maka di tabel ini langsung muncul filter untuk kita melakukan filter data ya. Nah, cara menghilangkannya juga tinggal kita melakukan Ctrl Shift L lagi. Oke, seperti itu. Next, jika kita ingin pindah dari data sini, dari awal data ini sampai ke data terakhir ini, misalnya sampai data sini, kalau kita scroll, kalau kita seperti ini menggunakan panah bawah biasa seperti ini akan lama. Caranya tinggal kita pakai kontrol panah bawah untuk mengembalikan dari posisi bawah ke posisi paling atas, tinggal menggunakan kontrol panah atas. Begitu juga kalau misalnya kita punya data sampai banyak sampai di sini, atau sekarang kita anggap dengan data 3 kolom ini ya. Tinggal kita kontrol panah kanan, kembali kontrol panah kiri, seperti itu ya. Itu untuk pindah data dari ujung ke ujung. Nah, kalau misalnya kita ingin blok data ini ya, misalnya kita blok data ini, data sampai ke bawah. Blok untuk kolom B-nya saja, tinggal kita gunakan Ctrl Shift panah bawah. Hampir mirip dengan kita pindah data yang tadi. Kalau pindah data itu Ctrl panah bawah atau panah atas. Nah, kalau ingin blok, Ctrl ditambahkan Shift-nya baru panah. Oke ya. Begitu juga untuk ke kanan ataupun ke kiri tinggal menambahkan Shift, kombinasi dengan Shift, Ctrl Shift panah. Oke ya. Next. Jika kita ingin misalnya seperti kita ingin menampilkan format cell, menu format cell, tinggal biasanya kan kita klik kanan atau format cell ini ya. Sekarang kita menggunakan keyboard, klik di mana saja di data ini, tinggal kita klik Ctrl 1. Nah, akan muncul menu format cell ini. Oke, next.
Untuk copy tinggal kita Ctrl C. Untuk copy misalnya tinggal kita Ctrl C, misalnya Ctrl V untuk pastenya. Nah, kalau untuk cut tinggal kita pilih ini Ctrl X, tinggal kita paste di sini. Itu untuk cutnya. Untuk mengembalikan ke posisi semula tinggal menggunakan Ctrl Z lagi. Nah, akan kembali seperti semula. Nah, untuk mengembalikan posisi data yang barusan lagi tinggal kita menggunakan Ctrl Y. Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z. Nah, seperti itu ya. Nah, jika kita ingin melakukan copy value, kalau kita melakukan copy biasa, Ctrl C, Ctrl V, maka ini hasilnya seperti ini karena di sini mengandung rumus. Nah, sekarang kita ingin melakukan bagaimana angka ini tidak berubah saat kita melakukan paste. Kita gunakan paste value ya. Ctrl C, tinggal kita klik Alt H V V. Nah, bisa kita lihat di sini saat kita klik di sini tidak muncul rumus ya. Kalau kita klik di sini muncul rumus karena ini masih mengandung rumus, tetapi di sini sudah tidak mengandung rumus. Oke ya, next. Misalnya kita ingin menjumlahkan nilai ini. Menjumlahkan nilai keseluruhan ini. Biasanya kita menggunakan sama dengan sum. Misalnya kita blok dari sini sampai atas, enter. Nah, seperti ini. Atau kita menggunakan kursor seperti ini, bisa juga. Tetapi di sini kita ingin menggunakan shortcut Alt sama dengan, tinggal enter. Oke. Tinggal kita menggunakan Ctrl B untuk boldnya ataupun Ctrl I untuk miringnya. Seperti itu ya. Oke, next. Misalnya kita ingin membuat tulisan seperti ini, tetapi di baris berikutnya dalam satu kolom. Atau misalnya, nah kita ingin mulai lupa ini di baris di bawahnya, Alt Enter. Nah, sekarang komennya Alt Enter, subscribe-nya Alt Enter. Nah, akan muncul seperti ini, jadi tetap dalam satu kolom. Oke, next. Misalnya kita ingin blok dari sini sampai ke bawah ya, blok kolomnya ini. Tinggal kita klik Ctrl spasi. Itu untuk blok kolom. Nah, kalau kita ingin blok baris, misalnya blok seperti ini, tinggal kita lakukan Shift spasi. Shift space untuk blok baris, Ctrl space untuk blok kolom. Ctrl space blok kolom, Shift space, Ctrl space untuk blok kolom, Shift space untuk blok baris. Jika kita ingin menambahkan baris di sini, misalnya di posisi antara 6 dan 7 ini, kita ingin menambah barisnya, tinggal kita blok dulu, baru kita menekan Ctrl Shift sama dengan. Nah, Ctrl Shift sama dengan ya. Untuk menambahkan baris. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan kolomnya? Kalau kita ingin menambahkan kolom, tinggal kita blok juga. Di kolom, jika kita ingin menambahkan kolom sebelah kiri daripada kelurahan ini, tinggal kita blok dulu blok kelurahan, terus kita pencet Ctrl Shift sama dengan. Nah, maka akan bertambah seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengurangi blok atau menghapus salah satu blok yang kita tambah ini? Tinggal kita gunakan Ctrl Min. Seperti ini, sama juga dengan ini, Ctrl Min.
seperti itu. Jika kita ingin menyembunyikan ini, misalnya untuk posisi di kereke ini, misalnya kita ingin hide atau sembunyikan data ini, tinggal kita pencet Ctrl 9. Nah, sekarang kereke udah tersembunyi, tidak ada di sini atau sudah di hide, karena di sini 7 langsung 9. Nah, posisinya sudah disembunyikan. Untuk kereke gunakan Ctrl Shift 9. Artinya kita menampilkan kembali apa yang barusan kita sembunyikan. Next, untuk shortcut selanjutnya, kita ingin coba melakukan pivot table daripada data ini. Biasanya kita melakukan insert pivot table ini kalau menggunakan kursor ya atau mouse ya. Sekarang kita ingin menggunakan keyboard aja, shortcut. Tinggal kita gunakan Alt NV. Nah, tinggal enter. Maka akan muncul pivot table di sheet berikutnya, sheet di sebelahnya. Next, shortcut selanjutnya, jika kita ingin pindah ke halaman selanjutnya, pindah cepat ke halaman selanjutnya tanpa kita memencet panah bawah seperti ini, atau tanpa kita menggunakan mouse, tinggal kita gunakan page down. Nah, ini sudah masuk di halaman 2. Page down lagi seperti gini ya. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, tinggal gunakan page up. Jika kita ingin berpindah ke sheet, misalnya kita tambah sheet sini. Jika kita ingin berpindah sheet tanpa melakukan klik seperti ini, misal kalau sheetnya banyak, tinggal kita gunakan Ctrl page up untuk pindah ke sheet sebelah kiri dan Ctrl page down untuk pindah ke sheet sebelah kanan. Next, selanjutnya untuk kita melakukan edit, misalnya di sini ya. Kalau edit kan kalau kita menggunakan mouse, klik 2 kali seperti ini, akan muncul kursor untuk bisa melakukan edit ya. Tetapi kita tidak menggunakan mouse, kita menggunakan keyboard keyboard F2. Gunakan keyboard F2, jadi kita bisa langsung melakukan edit ya. Nah, sekarang selanjutnya, jika kita ingin menampilkan tanggal per hari ini, kita gunakan Ctrl titik koma, maka akan muncul tanggal hari ini. Sekarang, nah ini untuk tanggal hari ini tinggal menggunakan Ctrl titik koma. Dan kalau ingin mencari waktu sekarang, dan kalau ingin memunculkan waktu sekarang, tinggal kita gunakan Ctrl Shift titik koma, enter. Nah, sekarang ini tanggalnya, tanggal sekarang, dan ini waktu sekarang. Oke, sekian video singkat dari saya atau pembelajaran tentang penggunaan shortcut di Excel. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.